Oh iya, saya ada rapat hari ini. Selamat pagi. 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 Semuanya. Selamat pagi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai rapat hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Carolina Arlin Felicia. Selanjutnya, apakah Mira Khairunisa sudah hadir? Ya, saya Mira Khairunisa. Lalu Siva Salsabila? Ya, saya Siva Salsabila. Oh iya, Lintang Dewi apakah sudah hadir? Hadir, saya Lintang Dewi. Rapat hari ini membahas 3 aspek penting, yaitu ada pengertian, konsep dasar, dan juga kesimpulan dari teori feminis Marxis. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa penggagas dari teori feminis Marxis itu sendiri. Karl Heinrich Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah, Marx belajar filsafat Hegelian. Jadi, apa itu feminisme Marxis? Definisi feminisme Marxis yang ditemukan oleh Tong pada tahun 2009, yakni bahwa feminisme Marxis adalah sebuah studi yang melihat isu-isu perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme dan patriarki. Lalu, feminisme Marxis ini menganalisa jalan atau cara perempuan dan gender lain dieksploitasi, diopresi, atau didiskriminasi melalui kapitalisme dan kepemilikan individual dari properti pribadi. Sejumlah gagasan dari feminisme Marxis berfokus pada isu terkait pekerjaan perempuan. Mereka menyoroti pekerjaan rumah tangga yang dipandang remeh dan upah perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Dan feminisme Marxis melihat comparable worth sebagai cara untuk menghilangkan kemiskinan perempuan dan menghapuskan pemisahan jenis kelamin di tempat kerja. Jadi mereka beranggapan dengan melihat situasi dan kondisi perempuan dari sisi comparable worth, maka dapat ditunjukkan bahwa penilaian masyarakat atas pekerjaan yang bernilai itu sesungguhnya tidak jelas. Ada faktor penindasan feminisme Marxis. Secara garis besarnya, faktor penindasan feminisme Marxis ini disebabkan oleh sistem ekonomi. Sistem ekonomi tersebut dipandang sebagai mengeksploitasi perempuan antara lain yang pertama, menjadi tenaga kerja murah. Yang kedua, perempuan juga dianggap tidak produktif karena perempuan memiliki kecenderungan untuk cuti melahirkan dan cuti haid, sehingga pekerjaan yang tersedia untuk perempuan biasanya adalah pekerjaan yang tidak memiliki jenjang karir yang tinggi. Ada 3 konsep feminis Marxis, yaitu yang pertama adalah kapitalisme. Selain dari sistem patriarki, ketertindasan perempuan juga terjadi karena adanya faktor dari sistem kapitalisme. Menurut Marx, kapitalisme merupakan suatu sistem yang kekuasaan dan juga hubungan pertukaran, di mana sistem tersebut dikendalikan oleh orang yang memiliki kekuasaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ini ada eksploitasi. Marx mengutip pendapat Smith pada halaman 96-97 mengenai konsep kapitalisme feminis Marxis, bahwa perempuan yang miskin, buta huruf, dan tidak terampil lebih memilih untuk menjual dirinya. Salah satu wujud eksploitasi terhadap perempuan yakni adanya TKW, yang mana tubuh perempuan kerap dijadikan sebagai pemuas nafsu. Kemudian, perempuan juga dijadikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Ada kekuasaan. Menurut Foucault, arti kekuasaan yang sebenarnya merujuk pada kekuasaan yang positif, produktif, dan tidak menindas. Kekuasaan bukan yang mengekang atau tanpa pilihan terhadap subjek yang dikuasai, tetapi melibatkan subjek dalam sebuah relasi. Subjek yang dikuasai merupakan individu yang memiliki kesadaran penuh atas dirinya dan yang mampu menentukan pilihannya. Konsep kekuasaan seperti di atas sangat relevan dalam perjuangan melawan ketidakadilan dan kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan sebagaimana yang diperjuangkan oleh gerakan feminisme. Nah, jadi kesimpulan dari rapat hari ini yaitu teori feminisme Marxis dirasa sesuai untuk digunakan dalam penelitian di Indonesia. Apakah rekan-rekan setuju? Setuju, karena adanya kemiripan pola yang masih ditemukan di Indonesia pada teori ini. Oke, sekian rapat pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Rapat saya tutup.